Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa publik lebih percaya kepada Anies Baswedan daripada Polri tentang ijazah Pak Jokowi ini, tentang penyelesaian kasus ijazahnya Pak Jokowi ini? Padahal tadi kan sudah dirilis oleh Dirtipidum Bareskrim Polri bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli, bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu identik dan sudah melalui uji forensik, sudah melalui yang namanya scientific investigation crime sampai ke UGM diselidiki, semuanya identik, semuanya pokoknya asli. Bahkan dibumbui lagi oleh Dirtipidum itu dengan sebuah wejangan kepada kita semua. Marilah kita tidak lagi mempermasalahkan ijazah ini. Mari kita bantu Pak Prabowo karena ini bisa menghambat pembangunan kemajuan bangsa yang ingin digadang-gadang oleh Prabowo. Itu kata Dirtipidum. Ya, semua kita setuju. Kita bantu Pak Prabowo untuk membangun negara ini. Tapi kalau sangkut pautnya dengan dikaitkan dengan ijazah palsu ini, ada masalah-masalah begitu, ya harus diselesaikan. Oh, kemana-mana saya berbicara ini. Malahan tadi sebuah rilis juga dari Roy Suryo, dia malahan menantang. Dia tidak mempercayai, belak-belakan dia. Saya tidak percaya kepada uji forensik yang dilakukan oleh Polri. Wah, gawat ini Roy Suryo ini. Roy Suryo kita tahu juga bukan orang abal-abal, bukan akademisi yang palsu-palsu juga. Kenapa itu seberani itu? Dan kenapa saya seberani itu juga mengatakan bahwa publik memang mencurigai, artinya lebih percaya kepada Anies Baswedan dari Polri. Mari kita olah perlahan-lahan ya kawan-kawan. Mungkin sebenarnya kita belajar dari kasus ini. Keberanian Roy Suryo itu ada dasarnya. Masuk kita kepada kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu apa dasarnya? Kita bagi kepercayaan publik itu dari segi formal dan dari segi informal. Kan seperti pemimpin informal dan pemimpin informal. Pemimpin formal ini yang memang dijatuhkan jabatannya kepada dia, yang memang diberikan jabatan kepada dia, seperti kepala polisi, kepala tentara, kepala-kepala yang ada SK-SK-nya. Kalau pemimpin informal itu di luar, kita akui dia. Kita akui, misal di sebuah kelompok komunitas, dia tidak kita umumkan ataupun tidak kita bunyikan, ada surat, ada SK-nya, tapi dia diakui. Memimpin kita, kita pun sendiri mengakui kepemimpinan dia. Itulah yang Anies Baswedan. Balik kita. Kenapa dalam hal ini publik tidak mempercayai kepolisian? Memang kepolisian, kejaksaan itu disuruh menyelidiki sebuah perkara untuk dicurigai, untuk tidak dipercayai. Apa maksud saya? Kepolisian dan kejaksaan itu dibentuk untuk sebuah wewenang namanya. Wewenang untuk menyelidiki, untuk membuktikan, untuk ya seperti ijazah ini udah benar dia membuktikan hal itu, udah benar dia, itu hak dia, itu wewenang dia. Tapi ingat, wewenang dia itu belum tentu dipercayai dan mereka memang didesain untuk dicurigai. Kenapa dicurigai? Kalaulah harus dipercayai langsung apa yang dikatakan oleh kepolisian, kepolisian bisa langsung memenjarakan orang. Bahkan kepolisian bisa menjatuhkan langsung vonis. Itu tandanya penyelidikan dari kepolisian itu didesain untuk dicurigai. Ada laporan masyarakat, dia selidiki oleh kepolisian. Kemudian hasil penyelidikan oleh kepolisian ini orang ini bersalah segala macam bla bla bla. Dinaikkan ke kejaksaan dulu. Tidak langsung percaya. Hukum tak langsung percaya kepada penyelidikan kepolisian. Tidak langsung kawan-kawan. Harus ditanya ke jaksa. Ini sudah benar tidak penyelidikan kepolisian ini? Ada namanya P19 kan? Ada P21. P21 itu jaksa menganggap sudah lengkap. Kalau P19 ini tidak benar kerja kalian kepolisian. Rubah lagi. Selidiki lagi. Tidak cukup alat bukti lah. Macam-macam lah. Perkaranya nggak perlu dikriminalkan atau dipenjarakan atau dipidanakan. Kan begitu. Sampai di kejaksaan sudah P21. Jaksa dengan polisi sudah yakin ini ada kesalahan. Ada perbuatan pidana di sini kan? Tapi harus dicurigai juga. Memang didesain untuk itu. Di mana dibuktikan? Di mana dibuktikan? Di pengadilan. Vonis hakim itulah yang diyakini oleh masyarakat. Seperti ijazah palsu ini nanti di pengadilan. Di pengadilan dinyatakan, dibuktikan yang berhak betul-betul menentukan ijazah ini asli atau palsu adalah di pengadilan. Makanya Roy Suryo menantang sampai di pengadilan. Di kejaksaan belum. Walaupun berkor-kor kepolisian mengatakan ini asli-asli, belum tentu juga. Walaupun kejaksaan nanti berkor-kor mengatakan ini palsu. Tidak juga bisa. Baru sampai di tingkat pengadilan pertama ada keyakinan lagi, vonis bahwasanya ini asli atau palsu. Begitu juga pengadilan tingkat pertama ini belum 100% juga dipercayai oleh masyarakat. Ada tingkat banding lagi, ada kesalahan, bisa-bisa terjadi kesalahan. Setelah itu kemana lagi? Ke atas lagi, ke Mahkamah Agung. Habis itu kemana lagi? Ke PK. Semuanya begitu. Memang didesain begitu. Tidak salah publik mencurigai. Tidak salah publik ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Makanya di waktu di sidang nanti Roy Suryo misalnya kasus ijazah palsu ini ada pembela kan, ada pembanding ijazah palsu yang diperiksa ijazah palsu. Ijazah yang diperiksa oleh forensik Polri itu sekarang yang dinyatakan oleh rilisnya tadi itu
oleh Dirtipidum, katanya asli, dan dibumbui dengan kata-kata manis-manis begitu. Itu tidak bahan yang bisa menyatakan nanti berhak mengatakan itu asli atau palsu. Harus naik lagi sampai di persidangan. Di persidangan nanti lagi diuji banding oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ada dua pihak nanti berhadapan. Roy Suryo dituduh sudah memfitnah masalah ijazah asli ini, ijazah palsu ini. Nanti ada dari pihak Roy Suryo yang akan membuktikan, bisa membuktikan lain, bisa sama dengan kepolisian. Artinya wajar-wajar aja publik tak percaya dengan hasil forensik Polri. Nah, kenapa komponen Anies lagi-lagi saya masukkan di sini? Kalau masalah ijazah palsunya Jokowi, ijazah aslinya Pak Jokowi ini, mungkin publik harus percaya, bukan harus percaya, lebih percaya kepada Anies Baswedan. Kenapa? Anies Baswedan sebagai pribadi, berbeda dengan kepolisian, itu lembaga. Lembaga itu didesain untuk dicurigai, untuk menyelidiki, hak dia menyelidiki perkara, tapi harus dicurigai. Kenapa dicurigai? Karena diolah oleh masyarakat, diolah oleh orang-orang, oknum-oknum kepolisian. Dan jaksa mencurigai hal itu, jaksa memsupervisi hal itu. Karena kenapa? Karena bisa-bisa kerjanya amburadul. Jaksa lagi yang menentukan, oh ini udah benar, ijazahnya memang asli. Jaksa masuk lagi ke pengadilan, belum bisa dipercaya oleh masyarakat. Belum bisa dipercaya secara hukum. Itu maksud saya. Nah, Anies Baswedan adalah seorang pribadi. Kalau pribadi berbeda lagi, berbeda kepercayaan masyarakat kepada pribadi yang tak pernah berbohong. Apalagi masalah ijazah palsu ini sama dengan kasusnya Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad itu tak pernah berkata bohong, tak pernah berjanji mungkir, tak pernah mengkhianati orang. Begitu juga Anies Baswedan, track recordnya di Jakarta. Track recordnya waktu menjadi Mendikbud, tak pernah berbohong, tak pernah ingkar janji, tak pernah tidak munafik. Kalau nanti sempat dia diminta di persidangan, dia akan katakan apa adanya. Apa yang diselidiki dia pada waktu dia mau membongkar masalah ijazah-ijazah yang banyak palsu-palsu pada zaman dia menjadi Menteri Pendidikan. Sangat sederhana. Apa yang dilihat, apa yang dirasakannya, apa yang ditelitinya akan dia katakan. Dan apa yang dikatakan itu akan dipercaya oleh publik. Dan ini bukan berdasarkan kepercayaan hukum. Kalau kepolisian kepercayaan hukumnya seperti itu. Kalau ini pribadi berbeda lagi kepercayaan. Kita berbicara masalah kepercayaan publik, keyakinan publik. Keyakinan kepada Anies Baswedan berbeda dengan keyakinan hukum yang saya terangkan tadi itu. Karena memang hukum kita didesain seperti itu. Kalau keberanian Roy Suryo menantang Jokowi itu sekarang untuk sampai ke persidangan, dia sudah benar juga. Nggak bisa polisi mengatakan dengan kewenangan yang ada, memang dia bisa mengatakan. Tapi wajib diuji namanya. Kalau dalam istilah lunaknya diuji. Kalau istilah kerasnya itu dicurigai. Memang didesain seperti itu. Kalau memang bisa polisi langsung berhak mengatakan dan itu adalah kebenaran hukum, dia berhak menjatuhkan hukuman langsung. Panggil Roy Suryo, hukum langsung, vonis langsung. Dialah hakim, dialah jaksanya, dialah MA-nya semua. Itu sistem hukum kita. Makanya Roy Suryo berani dan tantang Jokowi untuk masuk ke persidangan. Tantang Jokowi untuk melaporkan dia sampai ke pengadilan. Pencemaran nama baik, apapun pasalnya. Itu yang ditantang Roy Suryo tadi yang saya dengar. Terima kasih.